Ini adalah cerita tentang pria miskin ini jual motor bekas untuk beli obat ibu. Tak disangka ini yang terjadi. Di sebuah kampung kecil yang terletak di pinggiran kota, hiduplah seorang pria muda bernama Rehan. Usianya baru 25 tahun, tapi hidup telah memberinya banyak cobaan. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, dan kedua tangannya penuh bekas luka karena pekerjaan serabutan di bengkel dekat pasar. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah renta dan sakit-sakitan, di sebuah rumah kayu sederhana yang mulai lapuk dimakan usia. Rehan tidak pernah mengeluh. Sejak ayahnya meninggal dunia 7 tahun lalu karena kecelakaan kerja di pelabuhan, Rehan menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Ia berhenti sekolah saat SMA demi menghidupi ibunya dan mengambil pekerjaan apapun yang bisa menghasilkan uang halal. Kadang jadi montir, kadang jadi buruh angkut, kadang juga membersihkan got warga. Yang penting ibunya bisa makan dan membeli obat meski hanya seadanya. Satu-satunya benda berharga milik Rehan adalah motor tua Honda GL Pro warna hitam yang sudah kusam. Motor itu adalah warisan almarhum ayahnya dan sejak dulu selalu menjadi alat transportasi mereka. Meski sudah tua dan sering mogok, Rehan merawatnya seperti menjaga bagian dari keluarganya sendiri. Motor ini bukan cuma besi, tapi saksi hidup perjuangan keluarga kita, begitu kata ayahnya dulu. Pagi itu, mentari belum tinggi ketika suara batu keras terdengar dari kamar belakang. Rehan yang sedang memeriksa rantai motor di halaman langsung berlari masuk. Ia melihat ibunya, Bu Narti, terbaring lemah dengan napas yang tersengal. Wajahnya pucat, tubuhnya menggigil. Rehan segera memeluk ibunya dan panik memanggil namanya. "Ibu kenapa?" "Ibu tahan dulu ya, Rehan bawa ke puskesmas sekarang juga." Tanpa pikir panjang, Rehan memakaikan jaket pada ibunya, lalu menggendongnya ke atas motor tua itu. Mesin motor sempat mogok 2 kali sebelum akhirnya menyala. Di tengah jalan, Rehan menerobos lampu merah dan jalanan becek demi mengejar waktu. Hatinya diliputi rasa takut, ia tak mau kehilangan satu-satunya orang yang ia cintai di dunia ini. Sesampainya di puskesmas, dokter memeriksa kondisi Bu Narti dan menyimpulkan bahwa penyakit paru-parunya kambuh. Ia harus segera diberi obat khusus yang tidak tersedia di puskesmas. Dokter menuliskan resep dan mengatakan bahwa obat itu hanya bisa ditebus di apotek besar di pusat kota, dan harganya tidak murah. Rehan berdiri terpaku memegang secari kertas resep itu. Keringat dingin membasahi dahinya, bukan karena lelah, tapi karena ia tahu bahwa ia tidak punya uang sebesar itu. Ia merogoh kantong celana, hanya ada beberapa lembar uang receh dan kain. Di dompetnya hanya tersisa Rp12.000, tabungan sudah lama kosong. Ia menatap ibunya yang terbaring lemah di ranjang darurat dengan infus menancap di tangan. Air mata mulai menetes dari ujung matanya. Dalam pikirannya, hanya ada satu pilihan, motor itu harus dijual. Hatinya menolak. Motor itu satu-satunya peninggalan ayahnya. Motor itu yang menemaninya mengantar ibu ke pasar, ke puskesmas, ke makam ayah. Motor itu juga yang membawanya bekerja selama ini. Tapi kini nyawa ibunya lebih penting dari semua kenangan itu. Sambil menahan tangis, Rehan mencium tangan ibunya dan berbisik, "Tunggu sebentar ya, Bu. Rehan akan cari uang buat beli obat ini. Ibu harus kuat. Jangan tidur dulu." Ia keluar dari puskesmas dengan langkah berat. Hujan mulai turun rintik-rintik. Ia kembali menyalakan motornya dan mulai berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Ia datangi beberapa kenalan bengkel, toko onderdil, bahkan pedagang loak, menawarkan motornya. Tapi sebagian besar menolak, karena motor itu sudah terlalu tua dan aus.
Paling banter 500.000, Rehan, kata salah satu tukang loak. Motor kamu udah kayak kerangka dinosaurus. Rehan hanya tersenyum pahit. Ia tahu, harga segitu jauh dari cukup. Tapi ia tetap melanjutkan pencariannya. Sore mulai turun ketika Rehan mendatangi sebuah rumah tua di gang sempit. Rumah itu milik seorang pria tua bernama Pak Darto, yang dulu sering memperbaiki sepeda motor di masa mudanya. Rehan ingat, dulu ayahnya sering ke sini. Ia pun mengetuk pintu dengan harapan terakhir. Pak Darto membuka pintu dengan pandangan terkejut. Rehan, kamu anaknya Pak Haji Iskandar, ya? Iya, Pak, saya mau jual motor ini. Mohon, tolong beli. Ibu saya sakit, harus beli obat segera. Pak Darto melihat motor tua itu. Ia terdiam sejenak, lalu memandang mata Rehan yang merah dan sembab. Dengan suara pelan, ia berkata, saya tak bisa bayar banyak, nak. Tapi kalau kamu ikhlas, saya beli 1 juta. Tanpa pikir panjang, Rehan mengangguk. Air matanya jatuh membasahi pipi. Terima kasih, Pak, terima kasih. Dengan uang itu, ia berlari menembus hujan menuju apotek pusat. Jantungnya berdegup keras. Dalam genggamannya bukan hanya selembar uang, tapi juga harapan terakhir untuk menyelamatkan ibunya. Hujan belum reda. Langit tampak kelabu, seolah ikut bersedih bersama hati Rehan yang baru saja melepaskan satu-satunya harta berharga miliknya, motor tua warisan ayah. Langkahnya berat, tapi hatinya bulat. Di bawah gerimis yang menetes pelan, Rehan menggenggam uang 1 juta rupiah hasil penjualan motor itu erat-erat, seolah takut tiba-tiba lenyap terbawa angin. Tubuhnya basah kuyup, namun ia terus berlari menyusuri gang-gang sempit, memotong jalanan becek menuju jalan utama. Motor itu. Begitu banyak kenangan yang melekat padanya. Rehan ingat pertama kali ayahnya mengajarinya naik motor saat ia masih berumur 13 tahun. Tangannya gemetar, kakinya kaku, tapi ayahnya tertawa, penuh semangat. Kalau jatuh, bangkit lagi. Seperti hidup, kata ayahnya waktu itu. Kata-kata sederhana yang kini menggema di kepala Rehan saat kakinya menendang genangan air, berlari demi selembar nyawa ibunya. Tiba di jalan raya, Rehan menghentikan langkahnya, napasnya tersengal. Di seberangnya berdiri megah sebuah apotek besar dengan lampu terang dan plang tulisan besar, Apotek Sehat Bersama. Inilah tempat yang disebut dokter. Ia menyeberang, tak peduli mobil dan motor lewat dengan kecepatan tinggi. Hatinya hanya terfokus pada satu hal, obat untuk ibu. Sesampainya di dalam, ruangan apotek terasa dingin. AC menyala kuat, kontras dengan bajunya yang basah dan lepek. Orang-orang menatap Rehan dengan aneh, tapi ia tak peduli. Ia segera menyerahkan resep yang digulung rapi oleh dokter kepada petugas farmasi. Petugas itu membaca resepnya, lalu mengangguk. Tunggu sebentar, ya. Rehan menunggu dengan jantung berdebar. Tangannya berkeringat meski dingin menggigit. Ia menatap keluar jendela kaca apotek, hujan kini turun lebih deras. Sekilas, ia melihat bayangan dirinya di kaca, tampak seperti gelandangan basah kuyup. Tapi ia tahu, apa yang ia lakukan lebih mulia dari sekadar menjaga penampilan. Tak lama kemudian, petugas farmasi kembali dengan 1 kotak kecil berisi 3 lembar blister obat. Totalnya, Rp950.000, kata petugas itu. Rehan segera merogoh kantong plastik kecil berisi uang hasil penjualan motor. Ia hitung dengan hati-hati, menyodorkannya dengan 2 tangan. Petugas menghitung ulang, lalu memberikan struk dan kembalian 50.000. Saat menerima obat itu,
Rehan tak bisa menahan air matanya. Ia menunduk dalam, bibirnya bergetar mengucapkan syukur. Terima kasih. Tuhan, terima kasih. Langkahnya perlahan keluar dari apotek, obat disimpan hati-hati di dalam jaket agar tidak basah. Di luar, hujan masih belum berhenti. Tapi ia tak punya waktu menunggu. Ia harus kembali ke puskesmas sesegera mungkin. Nyawa ibunya mungkin bergantung pada kecepatan langkahnya. Tanpa motor, Rehan harus berjalan kaki menyusuri jalan sepanjang 2 kilometer lebih. Sambil menunduk melawan hujan, ia teringat kembali pada wajah ibunya. Wajah pucat itu, mata yang nyaris terpejam, tangan yang dingin, napas yang pendek. Ia menggigit bibir, mempercepat langkahnya meski lutut mulai gemetar. 1 jam berjalan dalam hujan, akhirnya Rehan sampai kembali di puskesmas. Pak Satpam yang melihatnya langsung membukakan pintu darurat. Tanpa berkata banyak, Rehan langsung menyerahkan obat ke suster jaga. Ini obatnya, Mbak, mohon segera diberikan ke ibu saya. Suster mengangguk cepat. Tunggu di luar, ya. Kami langsung berikan. Rehan duduk di kursi tunggu. Pakaiannya basah dan menetes, wajahnya pucat karena kelelahan dan dingin, tapi ia merasa sedikit lega. Ia telah melakukan bagiannya. Ia telah berjuang. Beberapa menit kemudian, dokter keluar menemui Rehan. Bagus, Rehan. Obatnya sudah diberikan. Kondisi ibumu masih kritis, tapi kalau tubuhnya kuat merespons obat ini, kemungkinan besar bisa tertolong. Kita lihat 12 jam ke depan. Rehan mengangguk lemah. Ia hanya bisa pasrah dan terus berdoa. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, aku sudah lakukan segalanya. Tolong jaga ibu." Malam itu, Rehan tidak pulang. Ia memilih duduk di kursi tunggu yang keras, memeluk lutut, dan tertidur sambil mengenang kembali suara motor tua yang dulu mengantar mereka pergi dan pulang setiap hari. Langit pagi masih kelabu. Hujan semalam meninggalkan jejak genangan di halaman depan puskesmas. Di bangku panjang pojok ruangan, Rehan terbangun. Lehernya pegal, bajunya masih basah dan mulai dingin menggigit tubuhnya. Ia sempat tertidur dalam posisi duduk, bersandar di tembok dengan tangan melingkari lutut. Suasana puskesmas belum terlalu ramai. Hanya ada 2 perawat yang sedang menyiapkan alat medis dan suara infus yang menetes pelan dari ruangan sebelah. Rehan berdiri perlahan, membetulkan jaketnya yang basah dan sudah mulai mengering di bagian lengan. Ia berjalan pelan menuju kamar ibunya. Di dalam ruangan, Bu Narti masih terbaring lemah. Selang infus menempel di punggung tangan, oksigen mengalir ke hidungnya, dan selimut menutupi tubuh kurusnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda pagi ini, warna wajahnya tidak sepucat semalam, dan napasnya terlihat lebih teratur. Rehan mendekat, duduk di kursi kecil di sebelah ranjang, lalu menggenggam tangan ibunya yang dingin. Ia menyentuh kening ibunya dengan penuh kasih. "Ibu, ini Rehan. Obatnya sudah diminum, Bu. Ibu harus kuat, ya. Jangan tinggalin Rehan." Mata Bu Narti sedikit bergerak. Meski belum bisa membuka penuh, bola matanya tampak berusaha mengenali suara anaknya. Rehan tersenyum, menahan air mata yang hampir jatuh. Ada harapan, meski kecil. Harapan yang ia beli dengan air mata dan pengorbanan. Setengah jam kemudian, dokter datang memeriksa. Ia membawa clipboard dan stetoskop tergantung di lehernya. "Kondisi ibu kamu mulai membaik, Han. Obat yang kamu beli semalam memang cepat bekerja. Tapi kita belum boleh lega.
Dia masih perlu pengawasan dan nutrisi yang cukup. Rehan mengangguk. Berarti ibu harus dirawat inap, ya, dok? Dokter itu mengangguk pelan. Minimal 3 hari ke depan. Dan biayanya, ya, kamu tahu sendiri. Kata-kata itu seperti petir di telinga Rehan. Ia menunduk. Uang hasil penjualan motor sudah habis. Satu-satunya yang ia punya sekarang hanyalah baju di badan dan 50.000 di saku. Ia tak tahu harus bagaimana lagi. Kalau kamu kesulitan, coba konsultasi ke bagian administrasi. Kadang ada jalur bantuan atau surat keterangan miskin dari RT RW, kata sang dokter sebelum melanjutkan tugasnya. Rehan hanya bisa mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Setelah itu, ia keluar ruangan dengan langkah gontai. Di luar, ia berdiri lama sambil menatap langit yang mulai cerah. Matahari akhirnya menembus awan, tapi hati Rehan tetap mendung. Ia sadar perjuangannya belum selesai. Ia pergi ke ruang administrasi. Di sana, ia dijelaskan prosedur panjang untuk pengajuan bantuan. Harus ada surat dari RT, RW, dan kelurahan. Dan itu semua butuh waktu. Sedangkan kondisi ibunya tidak bisa menunggu terlalu lama. Ia hanya punya 2 pilihan, menunggu bantuan yang belum pasti, atau kembali mencari uang. Tapi, bagaimana caranya? Motor sudah dijual. Tabungan tidak ada. Ia bahkan tak tahu apakah besok bisa makan atau tidak. Ia duduk kembali di kursi ruang tunggu, memejamkan mata, mencoba menahan gejolak panik yang mulai menyelimuti dada. Tiba-tiba, seseorang menepuk bahunya. Rehan. Ia menoleh. Di hadapannya berdiri Pak Darto, pria tua yang membeli motornya semalam. Pria itu mengenakan jaket kulit lusuh dan membawa tas selempang. Wajahnya tampak khawatir. Pak Darto? Ada apa, Pak? Aku semalam gak bisa tidur. Terus kepikiran kamu. Makanya pagi-pagi aku kesini. Gimana ibumu? Rehan menarik napas dalam. Sudah lebih baik, Pak. Tapi, sekarang ibu harus dirawat. Saya bingung cari uangnya. Pak Darto terdiam. Ia menatap Rehan lekat-lekat. Lalu perlahan, ia duduk di sampingnya dan merogoh tasnya. Ia mengeluarkan sebuah amplop putih, lalu menyerahkannya kepada Rehan. Ini, Han. Ada 2 juta. Pakai dulu buat biaya rumah sakit ibumu. Rehan terpaku. Ia menolak refleks, mendorong kembali amplop itu. Tidak, Pak. Saya nggak bisa terima. Saya nggak punya apa-apa untuk mengganti. Motor saja sudah saya jual ke Bapak. Pak Darto tersenyum, lalu menepuk bahu Rehan. Kamu tahu? Dulu anak saya meninggal karena kami telat beli obat. Saya nggak mau itu terjadi lagi ke anak seperti kamu yang begitu sayang sama ibunya. Ini bukan utang. Anggap saja saya bantu orang baik. Rehan tak kuasa menahan tangis. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata mengalir deras. Setelah sekian lama memikul semuanya sendiri, hari ini ia merasa tidak sendiri lagi. Tanpa berkata banyak, Rehan akhirnya menerima amplop itu. Terima kasih, Pak, saya nggak tahu harus balas gimana. Kalau kamu bisa bikin ibumu sembuh, itu sudah cukup buat saya, ucap Pak Darto pelan. Rehan segera membawa uang itu ke bagian administrasi. Ia menyelesaikan proses pembayaran biaya rawat inap ibunya. Hari itu, ibunya resmi dipindahkan ke ruang rawat yang lebih layak, bukan di lorong darurat lagi.
Saat malam kembali tiba, Rehan duduk di samping ibunya. Wajah Bu Narti sedikit kemerahan, menunjukkan tanda-tanda membaik. Ia membuka mata pelan, memandang anaknya, dan berbisik dengan suara sangat pelan. "Han, kamu jual motor itu, ya?" Rehan hanya tersenyum sambil menggenggam tangan ibunya. "Iya, Bu. Tapi nggak apa-apa. Motor bisa dicari. Ibu cuma satu." Bu Narti meneteskan air mata, lalu memejamkan mata kembali. Rehan memandang langit-langit kamar itu, dalam hatinya hanya ada satu doa, semoga Tuhan menjaga ibunya dan memberinya kekuatan untuk terus berjuang. Hari berganti. Udara pagi menyelinap masuk lewat celah jendela ruang rawat yang menghadap ke taman kecil puskesmas. Di ranjang yang sempit itu, Bu Narti terlihat sedikit lebih tenang. Matanya yang semula sayu kini terbuka perlahan, meski belum mampu bicara banyak. Hanya lirikan lembut dan genggaman lemah yang mampu ia berikan sebagai isyarat cinta kepada anaknya. Rehan tak pernah meninggalkan sisi ranjang itu. Sudah 2 malam ia tak pulang. Wajahnya kusut, rambutnya acak-acakan, dan matanya memerah karena kurang tidur. Tapi ia tetap bertahan. Seluruh dunia seperti mengecil, hanya menyisakan satu pusat, ibunya. Pagi itu, seorang perawat masuk membawa nampan berisi bubur hangat dan obat. "Mas Rehan, ini makanannya, ya." Ibunya sudah boleh diberi makan pelan-pelan. "Tapi tetap hati-hati, ya. Kalau bisa disuapi," ujar perawat sambil tersenyum. Rehan mengangguk. Ia mengatur bantal ibunya, lalu duduk di sisi ranjang dengan hati-hati. Ia mengambil sendok kecil, meniup bubur yang masih mengepul, dan menyuapkan perlahan ke mulut ibunya. "Satu suap dulu, ya, Bu. Ayo, buka mulutnya sedikit." Dengan susah payah, Bu Narti menelan bubur yang masuk. Butiran air mata jatuh dari sudut matanya. Mungkin karena perih, mungkin karena haru melihat anaknya begitu sabar dan penuh kasih. "Kamu nggak usah begini terus, Han," lirih Bu Narti pelan, nyaris tak terdengar. Rehan tersenyum, menahan tangisnya. "Apalagi yang bisa Rehan lakuin, Bu? Ibu satu-satunya yang Rehan punya. Selagi masih bisa jaga ibu, Rehan akan tetap di sini." Mereka berdua diam. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, menghitung detik demi detik yang terasa begitu panjang. Menjelang siang, dokter kembali datang. Ia memeriksa tensi, suhu tubuh, dan pernapasan Bu Narti. Setelah beberapa menit, ia memanggil Rehan keluar ruangan. Di koridor, dokter berbicara dengan nada hati-hati. "Mas Rehan, secara umum kondisi ibumu membaik. Tapi kami menemukan satu masalah. Paru-parunya mulai menunjukkan flek aktif. Artinya, pengobatan tidak bisa berhenti hanya dengan satu jenis obat. Harus lanjut terapi jangka panjang." Rehan mengerutkan dahi. "Terapi jangka panjang, maksudnya gimana, Dok?" "Minimal 6 bulan. Tiap bulan harus tebus obat, cek laboratorium, dan kontrol rutin. Kami bisa bantu lewat program pemerintah, tapi tetap ada biaya yang harus ditanggung sendiri. Obat yang diberikan sebelumnya hanya penstabil. Untuk benar-benar sembuh, harus rutin." Ucapan dokter itu mengunci napas Rehan. Otaknya langsung dipenuhi kalkulasi, 6 bulan pengobatan, biaya transportasi, kontrol, makan sehari-hari. Sedangkan kini ia tak punya motor, tak punya pekerjaan tetap, dan hanya tinggal dengan ibunya. "Berapa kira-kira biayanya, Dok?" "Kalau dengan skema bantuan, kamu bisa hanya menanggung sekitar 300.000 per bulan.
tapi itu tergantung ketersediaan obat generik. 300.000. Angka itu tak terdengar besar bagi orang lain, tapi bagi Rehan yang sekarang, angka itu seperti dinding tinggi tanpa celah. Ia menunduk dalam-dalam. Dada sesak, kepala pening. Baik, dok. Saya usahakan. Setelah dokter pergi, Rehan kembali duduk di bangku koridor. Ia menatap dinding putih kosong, hening, terdiam begitu lama. Dalam benaknya, ribuan pertanyaan mengalir deras. Apa Rehan bisa bertahan 6 bulan ke depan? Dari mana dapat uang? Haruskah ia kembali bekerja dan tinggalkan ibunya sendirian di rumah nanti? Tak lama, langkah kaki seseorang mendekat. Rehan menoleh. Seorang wanita muda berpakaian rapi, membawa map dan ID card bertuliskan Dinas Sosial Kota tersenyum kepadanya. Permisi, Mas Rehan? Saya Rina dari bagian bantuan pasien tidak mampu. Tadi saya dapat rujukan dari bagian administrasi. Boleh saya ajak Mas bicara sebentar? Rehan mengangguk. Mereka duduk berhadapan di ruang kecil yang disiapkan khusus untuk pendampingan sosial. Jadi begini, Mas. Kami mendengar kisah Mas Rehan dari Pak Darto yang katanya sudah bantu Mas semalam. Beliau memberi informasi tentang kondisi keluarga Mas dan Ibu yang sedang dirawat. Setelah kami cek data dan lingkungan, kami merasa Mas layak menerima bantuan lanjutan. Rehan terkejut. Maksudnya, saya bisa dapat bantuan dari pemerintah? Ya. Tapi ini prosesnya cukup panjang. Harus didaftarkan dulu ke sistem DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Butuh surat RT, RW, dan kelurahan, serta verifikasi rumah tangga miskin. Dan kalau semua itu lengkap, tanya Rehan dengan suara bergetar. Mas bisa dapat KIS PBI, Kartu Indonesia Sehat penerima bantuan iuran. Itu akan menanggung seluruh biaya pengobatan ibu Mas, termasuk terapi 6 bulan yang dokter sebutkan tadi. Mendengar itu, air mata Rehan kembali menetes. Untuk kesekian kalinya hari itu, ia menangis. Tapi kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena harapan kecil kembali muncul di tengah badai. Terima kasih, Mbak. Saya akan urus semuanya. Saya akan cari cara. Asal ibu saya bisa sembuh. Rina tersenyum. Pak Darto orang baik. Jarang ada orang yang rela bantu sampai segini. Tapi saya rasa, Mas Rehan juga anak luar biasa. Sore hari, saat Rehan kembali ke kamar ibunya, ia membawa semangat baru. Ia duduk kembali di sisi ranjang, memegang tangan ibunya, dan berbisik. Bu, Rehan bakal cari surat ke RT, RW, dan kelurahan besok. Kita bakal dapat bantuan. Ibu tenang aja, Rehan di sini terus. Bu Narti membuka mata pelan. Kamu udah cukup, Han. Jangan terlalu berat mikirin semua. Rehan tersenyum, menatap ibunya dalam-dalam. Justru karena ibu, Rehan bisa kuat kayak sekarang. Semua ini Rehan lakuin, bukan karena terpaksa, tapi karena cinta. Dan di ruangan kecil itulah, dua hati saling menguatkan. Dunia mereka mungkin sempit, tapi cinta yang mengisi ruangan itu tak terhingga. Pagi-pagi sekali, Rehan sudah berdiri di depan kantor RT. Sinar matahari belum sepenuhnya muncul, tapi ia sudah bersiap dengan map berisi salinan KTP, KK, dan surat keterangan dari puskesmas yang ia dapat kemarin. Wajahnya lelah, tapi sorot matanya menunjukkan tekad yang tak main-main. Ia berdiri sambil menunggu ketua RT keluar rumah. Sesekali ia mengecek jam usang di pergelangan tangannya, memastikan tidak telat mengurus berkas.
Setelah beberapa menit, seorang pria berusia 50-an tahun membuka pagar rumah, mengenakan sarung dan jaket tipis. "Rehan? Udah dari tadi?" tanya Pak RT dengan kaget. "Iya, Pak. Maaf ganggu pagi-pagi. Saya mau minta surat pengantar untuk urus bantuan dari dinas sosial." Pak RT mengangguk. Ia sudah tahu kabar tentang sakitnya Bu Narti dari warga. Dalam beberapa menit, ia membawa Rehan ke ruang tamu rumahnya dan membantu menuliskan surat pengantar. "Kamu anak baik, Han. Jarang ada anak muda yang mau berkorban segininya buat ibunya. Saya bantu semampu saya," ujar Pak RT sambil membubuhkan tanda tangan. Setelah urusan di RT selesai, Rehan langsung bergegas ke kantor RW dan kelurahan. Meski harus antre dan sempat dipersulit oleh beberapa staf yang kurang ramah, ia tetap bersabar. Ia tahu, semua ini bukan untuk dirinya, melainkan demi ibu yang ia cintai lebih dari segalanya. Menjelang siang, seluruh berkas lengkap di tangannya. Ia kembali ke kantor dinas sosial untuk menyerahkan dokumen dan melanjutkan proses pengajuan KIS PBI. Petugas bernama Mbak Rina yang kemarin menemuinya menerima berkas itu dengan senyum hangat. "Bagus, Mas. Proses ini memang butuh waktu sekitar 1 minggu. Tapi sambil menunggu, kami akan hubungi program bantuan darurat. Jadi biaya obat dan rawat ibu Mas bisa tetap tertanggung sementara." Rehan mengangguk, menahan haru yang mengalir dari matanya. "Terima kasih banyak, Mbak. Jangan sungkan. Kalau butuh apa-apa, hubungi saya lewat nomor ini, ya," kata Mbak Rina sambil menyodorkan secari kertas bertuliskan nomor ponselnya. Setelah menyelesaikan urusan dokumen, Rehan pulang ke rumah untuk mandi dan mengganti baju. Rumah kayu sederhana itu terasa sepi. Tak ada suara batuk ibu, tak ada aroma jamu tradisional yang biasa ia racik setiap pagi. Tapi hari ini rumah itu hanya menyisakan tumpukan baju di gantungan dan kenangan yang menggantung di udara. Rehan menatap sudut teras tempat biasanya motor tua itu terparkir. Kosong. Hatinya kembali perih, meski ia tahu motor itu telah menjadi penyelamat. Ia mandi cepat, mengganti pakaian, dan kembali menuju puskesmas. Di sepanjang perjalanan, ia berjalan kaki. Di tengah jalan, ia sempat berhenti di depan sebuah warung kecil. Perutnya keroncongan. Ia baru sadar belum makan apapun sejak kemarin sore. Dengan uang sisa 50.000 yang ia simpan sejak membeli obat, ia membeli sebungkus nasi dan segelas teh hangat. Ia makan di pojok warung sambil melihat orang-orang lalu lalang naik motor, beberapa bahkan mengendarai motor mewah. Ia tersenyum kecil. Lucu, ya, orang-orang punya lebih dari satu motor, tapi aku rela menjual satu-satunya demi satu napas ibu. Sore itu, saat kembali ke puskesmas, Rehan disambut kabar gembira. Ibunya sudah bisa duduk di ranjang dan mulai makan sendiri. Suster bahkan mengatakan bahwa jika kondisi stabil sampai besok, ibu Rehan boleh pulang. Rehan mendekat ke sisi ranjang, memeluk ibunya perlahan. "Rehan datang lagi, Bu. Semua suratnya sudah diurus. Ibu akan tetap dapat obat. Kita bakal lewati ini bareng-bareng." Bu Narti tersenyum lemah, matanya berkaca-kaca. "Ibu bangga punya anak seperti kamu." Mereka saling menatap tanpa kata. Hati mereka bicara lebih banyak dari mulut manapun bisa ucapkan. Malam itu, Rehan duduk di taman kecil samping puskesmas. Udara malam dingin, tapi terasa damai. Tiba-tiba seseorang memanggilnya dari kejauhan. "Rehan." Ia menoleh. Ternyata Pak Darto datang lagi, kali ini mengenakan jaket tebal dan membawa tas plastik besar.
Pak. Wah, saya malah nggak nyangka Bapak datang lagi. Pak Darto duduk di samping Rehan, lalu menyerahkan plastik itu. Ini makanan dan susu buat ibumu. Dan satu lagi, saya mau tanya, kamu sekarang kerja di mana? Rehan menggeleng. Nggak ada, Pak. Dulu kerja di bengkel, tapi sekarang udah nggak. Karena urus ibu terus. Pak Darto menatap Rehan dalam-dalam. Begini, Han. Saya dulu punya bengkel sendiri. Tapi sejak anak saya meninggal, saya udah nggak semangat buka lagi. Sekarang saya kepikiran satu hal. Gimana kalau kamu yang bantu saya kelola bengkel itu? Rehan terdiam. Ia mengira ia salah dengar. Saya, Pak, kelola bengkel Bapak. Pak Darto mengangguk. Kamu anak yang jujur dan ulat. Saya udah tua. Bengkel itu sepi karena nggak ada yang urus. Kalau kamu mau, kita mulai bareng-bareng dari nol. Bukan kerja sama saya, tapi usaha bareng. Rehan nyaris tak bisa bicara. Ia menutup wajahnya dengan tangan, menangis dalam diam. Setelah hari-hari penuh kesulitan, ternyata ada jalan terang yang Tuhan bukakan pelan-pelan. Kalau itu serius, Pak, saya nggak akan sia-siakan. Pak Darto menepuk bahunya. Besok, setelah ibu kamu pulang, kita ke sana bareng. Mulai hidup baru. Malam itu Rehan tidur di kursi tunggu dengan hati yang tenang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, ia tidur nyenyak. Dalam mimpinya, ia melihat ayahnya tersenyum dari kejauhan, menepuk pundaknya sambil berkata, "Anakku, kau sudah jadi lelaki sejati. Bukan karena harta, tapi karena pengorbanan dan cintamu." Pagi itu, sinar mentari terasa berbeda. Hangat dan bersih, menembus jendela kamar rawat Bunarti yang kini sudah bisa duduk di ranjang tanpa bantuan. Senyumnya mulai kembali, walau tubuhnya masih lemah. Rehan membantu memakaikan jilbab sederhana ke ibunya, sambil tertawa kecil. "Ibu cantik banget," canda Rehan. "Ah kamu ini," Bunarti tersipu malu, "yang penting ibu udah bisa lihat langit lagi." Hari ini adalah hari kepulangan Bunarti dari puskesmas setelah beberapa hari dirawat. Dokter mengizinkan pulang dengan catatan pengobatan jalan harus tetap dijalani sesuai jadwal, dan Rehan harus memastikan ibunya cukup makan serta cukup istirahat. Rehan menyiapkan semua dengan cermat. Dari meminjam kursi roda dari puskesmas, memanggil ojek online untuk transportasi, hingga membawa bantal kecil untuk kenyamanan ibunya di jalan. Ia benar-benar menjaga ibunya dengan sepenuh hati. Di halaman puskesmas, Pak Darto sudah menunggu dengan mobil pick-up tuanya. Begitu melihat Rehan dan ibunya keluar, ia langsung turun dan membantu. "Ayo, Bu. Pelan-pelan. Nanti kalau capek bilang saja ya," kata Pak Darto penuh perhatian. Rehan kagum. Di usianya yang sudah lebih dari 60 tahun, Pak Darto masih semangat dan lembut. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah, mereka banyak mengobrol. Bunarti tak henti-henti mengucapkan terima kasih kepada Pak Darto. "Saya sampai nggak tahu harus bagaimana membalas semua ini, Pak," kata Bunarti lirih. "Bu, saya ini cuma perpanjangan tangannya. Saya pun pernah dibantu orang asing waktu jatuh dulu. Sekarang giliran saya bantu yang butuh." Sesampainya di rumah, Rehan membantu ibunya naik ke tempat tidur. Rumah sederhana itu masih sepi, namun terasa hangat kembali sejak kehadiran sang ibu. Setelah memastikan ibunya cukup istirahat, Rehan duduk di teras bersama Pak Darto. Mereka menikmati teh manis hangat buatan Rehan sambil memandangi langit yang mulai cerah. Lalu,
Pak Darto mulai membuka cerita masa lalunya. "Kamu tahu nggak, Han, kenapa saya bantu kamu sejauh ini?" Rehan menggeleng pelan. "Dulu, saya punya anak laki-laki. Namanya Dani. Umurnya hampir sama kayak kamu. Rajin, baik, dan paling sayang sama ibunya. Tapi suatu hari, ibunya sakit keras, dan kami nggak punya uang buat beli obatnya." Rehan menahan napas, mulai bisa menebak kemana arah cerita itu. Dani jual motor kesayangannya buat beli obat ibunya. Tapi sayang, waktu itu kami telat. Istri saya meninggal di pelukan Dani beberapa jam sebelum obatnya sampai. Pak Darto memejamkan mata. Suaranya mulai bergetar. Rehan memegang bahunya pelan. Setelah itu, Dani berubah. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Merasa gagal jadi anak. Padahal, dia udah berjuang semampunya. 2 bulan setelah ibunya meninggal, Dani pergi ke luar kota untuk kerja. Tapi, dia kecelakaan di jalan. Meninggal seketika. Hening. Angin berhembus pelan, membawa daun-daun kering yang berguguran di halaman. Rehan tak mampu berkata-kata. Ia merasakan perih yang begitu dalam dari kisah Pak Darto. Kehilangan istri dan anak dalam waktu dekat. Pantas saja pria itu seperti begitu peduli dan peka terhadap dirinya. Jadi waktu kamu datang malam itu, basah kuyup, wajah penuh panik, mata sembab, aku seperti melihat Dani. Seolah Tuhan kasih aku kesempatan kedua untuk membantu anak yang tak sempat aku selamatkan dulu. Rehan menangis. Air mata itu turun deras, bukan karena kasihan pada diri sendiri, tapi karena hatinya tersentuh sedalam-dalamnya oleh kisah pria tua yang kini duduk di sampingnya. "Pak, saya nggak tahu harus bilang apa. Tapi saya janji. Saya akan kerja keras. Saya akan jaga kepercayaan Bapak." Pak Darto menepuk pundaknya dengan tangan gemetar. "Saya nggak butuh kamu jadi orang hebat, Han. Cukup jadi orang jujur dan punya hati." Esok harinya, Rehan dibonceng Pak Darto menuju sebuah bengkel tua yang tampak terbengkalai di pinggiran kota. Pintu besinya sudah berkarat, atapnya bocor di beberapa bagian, dan peralatannya berdebu. Tapi saat Rehan melangkah masuk, matanya berbinar. Ia melihat sebuah potensi. Ruangan itu bisa menjadi sumber rezeki, bisa menjadi tempat baru untuk menata hidup. Pak Darto menunjukkan alat-alat lama, rak suku cadang, dan bahkan sebuah meja kasir yang masih bisa digunakan. "Kita akan renovasi pelan-pelan. Bersihin dulu, baru promosiin ke warga sekitar. Saya akan bantu kamu di awal, sampai kamu bisa jalan sendiri." Rehan mengangguk. "Saya siap, Pak." Dan hari itu, dimulailah babak baru dalam hidup Rehan. Bersama Pak Darto, ia mulai membersihkan bengkel, mengecat tembok yang mengelupas, menyapu debu yang menumpuk, dan menyortir alat yang masih layak pakai. Semua dilakukan dengan penuh semangat. Saat matahari tenggelam, Rehan duduk di depan bengkel yang mulai tampak bersih. Ia menatap ke arah jalan, dan untuk sesaat membayangkan motornya melintas. Motor tua itu mungkin sudah tak bersamanya, tapi perjuangan yang ia jalani karena motor itu telah membawanya sampai di titik ini. Motor bisa hilang, tapi cinta dan pengorbanan akan terus hidup, bisik Rehan dalam hati. Ia tahu, hidupnya tidak akan langsung berubah jadi kaya. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak lagi sendiri. Sudah 3 hari sejak Rehan dan Pak Darto mulai membersihkan bengkel tua itu. Setiap pagi mereka datang lebih awal dari matahari, dan baru pulang saat senja merayap ke langit. Meski tubuh lelah dan tangan kasar oleh gesekan logam,
tak ada keluhan dari Rehan. Justru, di balik keringat dan debu itu, ia merasakan semangat baru tumbuh di dalam dadanya. Bengkel yang dulu tampak mati kini mulai bernyawa. Temboknya sudah dicat ulang dengan warna abu-abu muda, pintu besi berkarat diganti dengan pintu lipat baru, dan papan nama yang awalnya kusam kini dicat mencolok bertuliskan Bengkel Harapan Servis Motor Ganti Oli. Di bawahnya tertulis kecil, kelola bersama Rehan Pak Darto. Nama itu bukan sekadar tempelan. Bengkel itu memang jadi harapan baru, tidak hanya bagi Rehan, tapi juga bagi Pak Darto yang selama ini hidup sendiri dengan kenangan masa lalu. Rehan mengingat bagaimana hari pertama membuka kembali bengkel itu. Mereka menaruh bangku kayu di depan, membersihkan meja kasir, lalu duduk menanti. Sejam pertama tak ada siapa-siapa. Hanya suara kendaraan lewat yang melintas tanpa menoleh. Tapi Rehan tidak menyerah. Ia buat spanduk kecil dari sisa terpal, bertuliskan, "Ganti oli cuma 20.000, cuci motor gratis hari ini." Tak disangka, beberapa anak muda yang melintas tertarik. Seorang pemuda naik motor matik berhenti dan bertanya, "Benar, Mas? Ganti oli cuma 20.000? "Benar, Mas. Oli standar dan servis ringan sekalian. Kalau mau cuci motor, gratis. Masih promo buka baru," jawab Rehan dengan ramah. Hari itu, mereka melayani 3 pelanggan. Esoknya, 5. Lalu 7. Dan perlahan, bengkel yang semula sepi mulai dikenal warga sekitar. Pak Darto kagum dengan cara kerja Rehan. Bukan hanya karena cepat dan tanggap, tapi karena ia menghormati setiap pelanggan, entah itu anak muda, tukang ojek, ibu rumah tangga, atau bahkan tukang becak. Sore itu, setelah menutup bengkel, Pak Darto dan Rehan duduk sambil menikmati teh hangat. "Kamu punya bakat jadi pengusaha, Han," ucap Pak Darto sambil menyeruput teh. "Ah, Pak bisa aja." "Benaran. Kamu bukan cuma bisa servis, tapi juga pintar ambil hati pelanggan. Itu penting. Jujur, telaten, dan niat. Jarang ada anak muda sekarang yang punya itu semua." Rehan tersenyum. Dalam hati, ia mengingat semua kesulitan yang ia hadapi sebelumnya. Sakitnya berjalan kaki dalam hujan, getirnya menjual motor satu-satunya, tangisnya melihat ibunya terbaring tak berdaya. Dan kini, ia mulai memetik hasil dari kesabaran dan pengorbanan itu. Sementara itu, di rumah, kondisi Bu Narti terus membaik. Obat-obatan dari puskesmas rutin diberikan, dan bantuan dari dinas sosial mulai turun berupa sembako dan obat generik. Bahkan, beberapa warga sekitar yang mengetahui perjuangan Rehan turut membantu. Ada yang sesekali datang membawakan makanan. Ada pula yang menawarkan Rehan untuk ikut komunitas UMKM pemuda desa agar usahanya makin dikenal. Rehan tak pernah meminta apapun dari mereka. Tapi kebaikannya yang sederhana dan tulus menyebar sendiri, menjadi magnet bagi hati orang-orang yang masih punya nurani. Suatu malam, Rehan duduk di beranda rumah, mendampingi ibunya makan malam. "Bu, bengkel kita udah mulai jalan. Kemarin aja dapat pelanggan sampai 10 orang. Rezeki pelan-pelan datang," ujarnya sambil tersenyum. Bu Narti memandang Rehan dengan mata berkaca-kaca. Ia meraih tangan anaknya, menggenggam erat. "Rehan, kamu tahu nggak? Dulu waktu kamu masih kecil, ibu selalu takut kalau nanti kamu jadi anak manja. Tapi lihat sekarang, kamu lebih dari yang ibu harapkan. Kamu anak yang kuat, Nak." Rehan terdiam. Air matanya jatuh, tapi ia tak menyeka.
Ia biarkan itu menjadi bukti bahwa semua luka dan lelahnya selama ini ternyata tidak sia-sia. Beberapa hari kemudian, sebuah kejutan datang ke bengkel. Seorang pria paruh baya berhenti dengan motor Revo tua, motor yang dulu dijual Rehan. Rehan mengenalinya seketika, meski sekarang sudah dicat ulang dan spionnya diganti. "Masih ingat ini?" tanya si pria sambil tersenyum. Rehan mengangguk pelan, matanya membulat. "Iya, Pak, itu motor saya dulu." "Betul. Saya beli dari tangan kedua. Tapi pas servis di sini dan lihat cara kamu kerja, saya yakin ini punya kamu." Ada coretan kecil di stangnya, sama seperti yang diceritakan si penjual. Rehan mengelus stang motor itu dengan lembut. Kenangan masa lalu berkelebat cepat. Tangisnya tak terbendung. Pria itu mengangguk pelan. "Motor ini sekarang udah saya pakai. Tapi kalau kamu butuh, kita bisa barter jasa. Kamu bantu servis rutin keluarga saya gratis, motor ini bisa kamu pinjam kapan aja." Rehan tersenyum sambil menahan isak. "Terima kasih, Pak, saya nggak butuh motornya balik. Tapi melihat motor ini masih hidup, udah cukup banget buat saya." Hari-hari berikutnya, bengkel Harapan makin ramai. Rehan mulai merekrut satu anak magang dari desa, mengajari dengan sabar seperti dulu ayahnya mengajarinya. Ia selalu bilang, "Kamu kerja itu bukan cuma cari uang, tapi juga cari berkah. Kalau pelanggan senang, insya Allah rezekimu nggak akan putus." Rehan tidak lagi memikirkan hidup dengan kekayaan mewah. Baginya, cukup bisa melihat ibunya tersenyum sehat, cukup bisa makan layak, cukup bisa menolong sesama, itulah kekayaan sejati. Ia pernah kehilangan segalanya, tapi kini ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar: pengakuan, kepercayaan, dan ketenangan hati. Dan semua itu berawal dari satu keputusan besar, menjual motor demi obat untuk ibu. Bengkel Harapan kini tak pernah sepi. Sejak pagi hingga sore, selalu saja ada motor yang datang untuk diservis. Mulai dari ganti oli, servis ringan, hingga memperbaiki rem dan kelistrikan. Rehan mulai kewalahan mengurus semuanya sendirian, hingga akhirnya ia merekrut Dimas, remaja kelas 3 SMK dari kampung sebelah yang ingin belajar menjadi montir. Dimas masih polos, tapi punya keinginan besar untuk bisa seperti Rehan. Setiap hari ia datang tepat waktu, mencatat semua hal yang diajarkan Rehan dengan teliti, dan selalu bertanya jika tak mengerti. "Kamu tahu, Dim," kata Rehan suatu hari saat membongkar karburator motor tua, "jadi montir itu bukan cuma soal bisa bongkar mesin, tapi juga soal tanggung jawab. Kalau kita kerja asal-asalan, nyawa orang bisa melayang di jalan." Dimas mengangguk serius. Ia mengagumi Rehan bukan hanya karena keahliannya, tapi juga karena sikapnya yang sabar dan rendah hati. Namun di tengah keberhasilan itu, ujian baru mulai datang. Suatu siang, ketika Rehan sedang memperbaiki motor pelanggan di belakang bengkel, seorang pria berjas dan bermobil mewah turun dari mobil SUV hitam. Ia masuk bengkel dengan tatapan meremehkan, lalu berdiri menatap papan nama bengkel. "Ini bengkel yang ramai itu, ya? Yang katanya dikelola pemuda miskin jadi viral di medsos," kata pria itu dingin. Rehan keluar, menyekat tangannya yang kotor oleh oli. "Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu mengulurkan tangan. "Saya Herman, manajer pemasaran dari bengkel Prima Motor, cabang dari pusat kota. Saya dengar bengkel ini mulai naik daun. Saya tertarik untuk beli." Rehan terkejut. "Beli, Pak?" "Betul.
Lokasinya strategis. Nama bengkelnya juga udah dikenal. Kami tawarkan 150 juta. Lumayan buat kamu yang baru mulai dari nol. Bisa bangun usaha lain yang lebih stabil. Rehan menatap pria itu tanpa berkata-kata. Angka itu menggiurkan. Sangat besar bagi Rehan yang baru merintis. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Bengkel ini bukan sekadar usaha. Tempat ini lahir dari peluh, air mata, dan cinta. Tempat ini saksi perjuangan hidupnya dan ibunya. Maaf, Pak, ucap Rehan mantap, bengkel ini tidak untuk dijual. Wajah Herman berubah. Ia menyipitkan mata dan mendekat. Kamu pikir bengkel kecil begini bisa bertahan kalau bersaing dengan jaringan bengkel besar kami? Kami bisa buka cabang persis di sebelah sini. Gratisin servis, diskon besar-besaran. Lihat saja nanti, siapa yang masih mau datang ke sini. Dengan nada mengancam, Herman pergi, menyalakan mobilnya dengan kasar dan melesat meninggalkan debu di depan bengkel. Rehan hanya diam. Dimas yang menyaksikan semua itu dari balik pintu ikut khawatir. Bang, kita nggak masalah, kan? Rehan tersenyum, meski hatinya sempat gentar. Kalau niat kita baik, rejeki nggak akan kemana. Kita nggak bersaing dengan harga, tapi dengan kejujuran. Beberapa hari kemudian, ancaman itu jadi nyata. Sebuah bengkel baru dibuka hanya 50 meter dari bengkel Rehan. Papa namanya besar, catnya mencolok, dan di hari pertama, mereka langsung memberikan servis gratis untuk 30 motor pertama. Bahkan mereka menyebarkan selebaran dengan tulisan, kualitas terbaik, harga termurah. Jangan buang uang di bengkel kecil. Pelanggan Rehan mulai berkurang. Yang biasanya ada 10-15 motor per hari, kini hanya tinggal 4 atau 5. Beberapa pelanggan tetap masih datang, tapi banyak yang tergiur diskon dan hadiah dari bengkel sebelah. Pak Darto datang suatu sore, melihat Rehan termenung di bangku depan. Gimana, Han? Sepi, ya? Rehan mengangguk. Tapi saya nggak nyerah, Pak. Saya percaya, kalau kita jaga amanah, pelanggan yang benar-benar butuh pasti akan kembali. Pak Darto tersenyum bangga. Dani dulu nggak pernah setabah kamu. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Suatu hari, saat Rehan hendak menutup bengkel, seorang ibu-ibu tua datang dengan motor bebek yang knalpotnya berasap tebal. Mas, bisa tolong bantu? Saya ke bengkel sebelah tapi mereka tolak, katanya udah tutup. Padahal saya harus antar cucu saya ke rumah sakit besok. Rehan segera menuntun motornya masuk. Ia tak pikir dua kali, meski hari sudah petang dan badannya lelah. Tenang, Bu. Saya bantu sekarang. Ia membuka blok mesin, mengganti oli, menyetel ulang karburator, dan memperbaiki kabel busi. Dalam 1 jam, motor itu kembali normal. Sang ibu menatap Rehan dengan mata berkaca-kaca. Berapa, Mas? Gratis aja, Bu. Ibu simpan buat keperluan besok. Mas ini malaikat. Keesokan harinya, si ibu itu datang lagi, kali ini membawa 2 tetangganya. Ini dia bengkelnya, Bu. Yang nolong saya semalam. Hari demi hari, pelanggan mulai berdatangan kembali. Mereka bukan datang karena diskon, tapi karena cerita kebaikannya menyebar dari mulut ke mulut. Dan akhirnya, minggu keempat sejak bengkel pesaing buka, Rehan kembali kewalahan. Ia bahkan harus merekrut 1 lagi pegawai tambahan, teman Dimas dari SMK, untuk membantu mengurus pelanggan yang terus bertambah. Suatu malam,
Setelah selesai bekerja, Rehan menatap papan nama bengkel di bawah sinar bulan. Bengkel Harapan kini bukan lagi sekadar usaha kecil. Ia adalah simbol kebangkitan, kejujuran, dan cinta. Ia menulis sebuah catatan kecil di dinding belakang bengkel, tepat di atas rak oli. Segala yang datang dari perjuangan tak akan roboh hanya karena persaingan. Karena keringat dan niat baik akan selalu dikenang. Di rumah, Bu Narti kini sudah bisa berjalan pelan. Sesekali ia duduk di depan rumah sambil menyulam, menunggu Rehan pulang dari bengkel. Melihat anaknya pulang dengan wajah penuh semangat, ia tahu bahwa semua pengorbanan mereka dulu tidak sia-sia. Sudah hampir 2 bulan sejak bengkel besar itu dibuka di sebelah bengkel Rehan. Tapi yang dulu sempat menjadi ancaman besar, kini justru mulai menunjukkan retak-retaknya. Diskon besar-besaran yang mereka tawarkan perlahan dihentikan. Sejumlah pelanggan mengeluh karena pekerjaan montir di sana kurang teliti, bahkan ada beberapa motor yang justru rusak setelah diservis. Beberapa teknisi dari bengkel tersebut keluar karena merasa ditekan target dan tidak dihargai secara manusiawi. Sementara itu, bengkel Harapan milik Rehan terus menanjak. Bukan karena iklan besar atau strategi bisnis modern, tapi karena satu hal, kepercayaan. Setiap pelanggan yang datang, Rehan layani sendiri. Ia selalu menjelaskan kerusakan dengan jujur, menawarkan solusi termurah terlebih dahulu, dan kadang tidak dibayar jika yang datang adalah orang tua atau pelajar yang kesulitan. Hari itu, seorang pelanggan datang membawa motor sport mahal. Rehan sempat heran karena motor semahal itu biasanya dibawa ke bengkel resmi. Namun pemiliknya, pria paruh baya berkemeja batik, menjelaskan bahwa dia mendapat rekomendasi dari seorang temannya. Katanya, kamu montir jujur yang gak main tipu-tipu. Saya suka yang begitu. Rehan mengangguk, tetap rendah hati. Insya Allah, Pak. Kita usahakan semaksimal mungkin, dan kalau memang rusak parah, saya akan terus terang. Setelah motor itu selesai diservis, pria tersebut menyerahkan uang lebih dari harga yang tertera. Rehan menolaknya. Maaf, Pak. Saya nggak bisa terima lebih. Nanti malah memberatkan Bapak. Namun pria itu tersenyum lebar. Saya bukan cuma bayar servis, Mas. Saya bayar kejujuran. Dan satu lagi, saya ini kepala sekolah SMK otomotif di kota. Saya ingin kerjasama. Bagaimana kalau siswa saya magang di sini? Rehan tertegun. Serius, Pak? Serius. Saya sudah pantau beberapa minggu ini. Dan saya yakin, kamu bisa jadi mentor yang baik buat anak-anak muda. Hari itu, Rehan menangis diam-diam di belakang bengkel. Tawaran itu bukan sekadar kerjasama, tapi pengakuan bahwa perjuangannya telah diperhitungkan. Sore hari, Rehan pulang lebih cepat dari biasanya. Ia membawa kabar baik untuk ibunya. Di rumah, Bu Narti sedang menyiram tanaman di halaman. Wajahnya tampak segar, tubuhnya sudah mulai kuat, dan senyumnya kini hadir setiap hari. Ibu, Rehan dapat tawaran kerjasama dari sekolah otomotif. Nanti siswa-siswanya magang di bengkel kita. Bu Narti menatap anaknya dengan bangga. Kamu makin dewasa, Han. Ibu nggak pernah ragu sama kamu. Dulu waktu kamu kecil, kamu selalu bilang, nanti Rehan bakal kerja, biar ibu nggak susah lagi. Sekarang, kamu buktikan semua itu. Rehan memeluk ibunya erat. Ia teringat hari-hari pahit yang mereka lalui, saat hanya makan 1 kali sehari, saat motor terakhir dijual, saat ibunya terbaring di ranjang putih penuh alat medis.
Semua itu seolah kini terbayar lunas. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian tak terduga mengguncang warga. Bengkel pesaing di sebelah ditutup mendadak. Polisi datang memasang garis kuning, dan pemiliknya, Herman, digiring keluar. Rupanya, Herman terlibat dalam praktik penggelapan suku cadang palsu dan penipuan servis ke pelanggan. Banyak warga yang melapor, termasuk seorang pengendara yang mengalami kecelakaan akibat rem yang salah pasang. Kabar itu cepat menyebar. Media lokal menyorotnya, dan nama bengkel Rehan turut disebut sebagai alternatif terpercaya oleh warga. Rehan merasa gamang. Ia tidak gembira atas musibah orang lain, tapi ia sadar bahwa Tuhan punya cara sendiri membalas kebaikan dan kejujuran. Hari-hari setelah itu menjadi titik emas bagi Rehan. Bengkelnya tak hanya ramai oleh pelanggan, tapi juga oleh siswa magang yang belajar dari Rehan dengan penuh semangat. Ia mulai membentuk sistem kerja, ada jadwal pelayanan, ada papan catatan servis, bahkan ia mulai membeli mesin cuci motor untuk membuka layanan baru. Namun yang tak pernah berubah adalah prinsipnya, melayani dengan hati. Setiap sore, setelah tutup bengkel, Rehan selalu pulang dan duduk bersama ibunya, mendengarkan radio atau menonton televisi tua sambil menyeruput teh hangat. Keduanya tak banyak bicara, tapi kebahagiaan hadir dari keheningan yang tenang. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung di langit, Bu Narti berkata pelan, "Han, kamu tahu, hidup itu seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi kalau kamu nginjak tanah saat di bawah, jangan lupa, itu bekal buat naik lagi." Rehan tersenyum. Ibu itu seperti buku hikmah berjalan. Ibu hanya belajar dari hidup, Nak. Dan malam itu, Rehan menatap langit, berbisik dalam hati. "Terima kasih, Tuhan. Karena satu motor yang aku jual, Engkau tunjukkan 1000 jalan baru." Sudah 6 bulan berlalu sejak Rehan menjual motor satu-satunya demi membeli obat untuk ibunya. Ke-6 bulan itu terasa seperti bertahun-tahun, penuh perjuangan, peluh, air mata, tapi juga penuh harapan, cinta, dan keajaiban-keajaiban kecil yang hadir satu persatu. Bengkel harapan kini telah bertransformasi. Tidak lagi sekadar bangunan kecil dengan dinding lusuh dan peralatan seadanya. Kini sudah berdiri bengkel 2 lantai, lengkap dengan ruang tunggu ber-AC, layanan cuci motor otomatis, dan kursus gratis untuk siswa SMK yang ingin belajar dunia otomotif. Di lantai 2, Rehan membuka ruang kelas kecil. Ia memberi pelatihan seminggu sekali untuk para pemuda desa yang tidak mampu melanjutkan sekolah. Ia tidak meminta bayaran sepeser pun. Baginya, apa yang ia miliki sekarang bukan miliknya sepenuhnya. Sebagian dari itu adalah titipan yang harus dibagikan kepada yang lebih membutuhkan. Kalau dulu aku bisa bangkit tanpa uang, hanya dengan kejujuran dan niat baik, maka kamu pun bisa, begitu kata Rehan setiap kali membuka pelatihan. Pagi itu, seperti biasa, Rehan menyiapkan sarapan untuk ibunya. Nasi goreng sederhana dan teh hangat. Namun hari itu berbeda. Hari ini adalah hari ulang tahun Bu Narti yang ke-60. "Ibu siap-siap, ya. Nanti siang kita keluar sebentar." "Mau kemana?" tanya Bu Narti sambil tersenyum curiga. "Rahasia." Rehan meminta Dimas menjaga bengkel hari itu. Bersama sopir langganan, Rehan dan ibunya berangkat. Mobil berhenti di depan sebuah rumah mungil bercat putih di tengah ladang kecil, tak jauh dari desa. "Ini apa, Han?" Rehan tersenyum, lalu menggandeng tangan ibunya masuk ke dalam. Begitu pintu dibuka, Bu Narti tertegun. Rumah itu sederhana, tapi indah.
Ada kursi kayu di teras, rak buku kecil di ruang tamu, dapur bersih, dan sebuah kamar luas yang jendelanya menghadap ladang hijau. Ini rumah kita, Bu. Udah lunas. Sertifikatnya atas nama Ibu. Bu Narti menangis. Air matanya tumpah seperti bendungan jebol. Kamu beneran beli rumah ini, Han? Rehan mengangguk, lalu memeluk ibunya erat. Ibu udah terlalu lama tinggal di rumah reot. Udah cukup banyak hujan yang netes dari atap, cukup banyak malam dingin tanpa selimut. Mulai sekarang, Ibu tidur di tempat yang layak. Ibu nggak butuh rumah megah, Nak. Cukup kamu sehat, cukup kamu bahagia. Rehan tersenyum. Dan ini bentuk bahagiaku, Bu. Melihat Ibu punya tempat istirahat yang nyaman. Tempat Ibu bisa menghirup udara pagi dan melihat matahari tanpa bocor. Malam itu, mereka kembali ke rumah lama untuk terakhir kalinya. Rehan mengemasi barang-barang lama bersama Dimas dan beberapa tetangga yang ikut membantu. Banyak kenangan yang muncul saat mereka menemukan baju kecil Rehan, foto usang almarhum ayah, dan buku doa sobek-sobek yang masih disimpan Bu Narti di bawah bantal. Sebelum mereka meninggalkan rumah itu, Rehan berdiri di ambang pintu. Ia menatap sudut-sudut rumah yang dulu menjadi saksi bisu penderitaan dan doa. Di sudut kamar, tempat ia dulu menyimpan motor kesayangannya, ia berkata pelan, "Terima kasih, karena sudah menjadi tempat awal segalanya." Beberapa minggu kemudian, Rehan diundang ke acara penghargaan wirausaha muda inspiratif tingkat kabupaten. Cerita tentang perjuangannya menjual motor untuk membeli obat ibunya, membangun bengkel dengan kejujuran, dan memberi pelatihan gratis telah menyebar luas melalui media sosial dan koran lokal. Ia naik ke panggung sederhana. Di hadapan ratusan orang, Rehan menyampaikan sepatah dua kata. "Dulu, saya bukan siapa-siapa. Saya cuma anak desa, anak dari seorang ibu penjual sayur yang jatuh sakit. Saya pernah jalan kaki di tengah hujan, menjual satu-satunya motor untuk beli obat. Tapi ternyata, ketika kita ikhlas, ketika kita jujur, Tuhan membalas lewat caranya sendiri. Terima kasih untuk semua yang percaya. Terutama, untuk satu orang yang tak pernah lelah mendoakan saya, ibu saya." Seketika hadirin berdiri, memberikan tepuk tangan panjang. Bu Narti yang duduk di deretan depan hanya bisa menangis sambil menatap anaknya. Anak yang dulu kecil dan kurus, kini berdiri tegak di hadapan semua orang, membuktikan bahwa keajaiban itu nyata, asal diperjuangkan dengan tulus. Kini, setiap sore, Rehan duduk di teras rumah barunya bersama ibunya. Tangan mereka menggenggam teh hangat, menatap langit senja yang perlahan berubah warna. Kadang mereka diam, kadang tertawa, kadang berbagi cerita masa lalu. "Bu," ucap Rehan suatu senja, "kalau waktu bisa diulang, ibu ingin kembali ke masa mana?" Bu Narti menatap langit, tersenyum pelan. "Masa di mana kamu kecil, lari-lari bawa piring ke warung, lalu bilang, 'Ibu, kita makan apa hari ini?' Meski dulu susah, tapi saat itu kamu masih kecil dan polos. Sekarang kamu besar, tapi tetap anak ibu." Rehan menggenggam tangan ibunya erat. "Dan akan selalu jadi anak ibu. Sampai kapanpun." Mereka menatap langit yang mulai gelap. Tapi di hati mereka, cahaya tak pernah padam. Karena dari satu pengorbanan kecil, lahirlah 1000 kebahagiaan. Bintang bersinar tamat bintang bersinar.